Oke, jadi sekarang aku bakal ngejelasin tentang pembahasan soal dari materi kelas 12 SMA tentang reaksi redoks dan elektrokimia gitu. Nah, jadi soal ini dia itu merupakan penerapan dari hukum Faraday 1 gitu. Nah, untuk elektrokimia sendiri kan dia kan terdiri dari dua sel kan, ada sel elektrolisis dan juga ada sel volta gitu. Nah, pada soal ini dia berbicara tentang sel elektrolisis gitu. Nah, lebih spesifik dari maksud soal ini yaitu dia berbicara tentang penerapan dari hukum Faraday 1 gitu. Nah, langsung aja ke pembahasan soalnya. Di sini berapa gram kalsium yang dapat dihasilkan dari elektrolisis lelehan CaCl2 dengan elektroda grafit selama 1 jam jika digunakan arusnya yaitu 10 ampere. Jadi arus yang digunakan pada elektrolisis lelehan CaCl2 itu sebesar 10 ampere. Nah, di sini udah diketahui yaitu air Ca-nya sebesar 40 gitu. Nah, ini kan merupakan penerapan dari hukum Faraday kan, hukum Faraday 1. Berarti langkah pengerjaannya itu kan hukum Faraday 1 nih, pertama-tama kita harus mengetahui rumus dari hukum Faraday 1 itu seperti apa. Nah, rumus dari hukum Faraday 1 itu kan W sama dengan massa ekuivalen dikalikan dengan I ini merupakan kuat arus, dikalikan dengan T, terus dibagikan dengan tetapan Faraday. Nah, tetapan Faraday itu kan sebesar 96.500 gitu. Nah, kayak gitu. Oke, jadi aku jelasin rumus ini ya. Jadi ini merupakan rumus dari hukum Faraday 1 gitu. Nah, jadi ME yang ini merupakan massa ekuivalen gitu. Jadi massa ekuivalen itu didapat dari AR atau MR dibagikan dengan perubahan bilangan oksidasinya gitu. Perubahan bilangan oksidasi disingkat menjadi PBO gitu. Nah, terus I ini dia merupakan kuat arus. Kuat arus itu kan dalam satuan ampere gitu. Nah, setelah itu T yang dimaksudkan di sini ialah waktu gitu. Nah, waktunya ini bukan dalam satuan jam tetapi dalam satuan sekon, dalam satuan detik gitu. Jadi harus dalam detik. Nah, selanjutnya jika kalian udah mengetahui rumus dari hukum Faraday 1, berarti kita tinggal lihat aja nih apa aja yang diketahui di soal gitu. Nah, yang diketahui di soal di sini kan elektrolisis lelehannya itu berupa lelehan CaCl2. Berarti di sini lelehannya yaitu CaCl2 gitu. Nah, setelah itu dia waktu yang diperlukan itu selama 1 jam, berarti T-nya sama dengan 1 jam. 1 jam. Terus arusnya di sini ialah 10 ampere. I, ya kan? I sama dengan 10 ampere dan juga di sini udah diketahui bahwa ARCA-nya sama dengan 40 gitu. Ya udah, berarti kan yang tadi rumus hukum Faraday 1 itu kan dia kan harus dalam satuan sekon waktunya kan. Berarti 1 jam ini harus diubah ke sekon dulu. Berarti 1 jam kan sama dengan 3600 detik. Itu kan jadi 3600 detik gitu. Nah, sekarang kan yang tadi kita ingat bahwa rumusnya itu kan W sama dengan ME dikalikan dengan I dikalikan dengan T terus dibagikan dengan tetapan Faraday-nya yaitu 96.500 gitu. Nah, berarti yang ditanyakan di soal ini apa? Yang ditanyakan di soal ini kan gram. Gram ini kan massa. Nah, massa pada hukum Faraday 1 itu dilambangkan dengan W. Jadi ini merupakan massa gitu. Jadi kan massa yang ditanyakan. Berarti pada soal ini yang tadi udah diketahui I-nya, berarti yang ini udah diketahui, waktunya juga udah diketahui dalam sekon tadi. Nah, berarti apa yang belum ada? Nah, kita belum mengetahui massa ekuivalennya gitu. Jadi massa ekuivalennya itu didapat dari mana? Kan yang tadi rumusnya itu massa ekuivalen didapat dari AR dibagikan dengan perubahan bilangan oksidasinya. Nah, berarti kita harus menentukan perubahan bilangan oksidasi dari reaksi ini gitu. Nah, jadi kan yang tadi di reaksi elektrolisisnya itu kan senyawa CaCl2. Nah, CaCl2-nya ini kan dia dalam lelehan gitu. Nah, sedangkan yang tadi kita ketahui bahwa reaksi ini nih dia merupakan reaksi yang menghasilkan logam gitu. Jadi maksudnya CaCl2 ini
dia yang menghasilkan logam. Nah, otomatis reaksi ini dia terjadi di katoda gitu. Nah, untuk reaksi elektrolisis yang terjadi di katoda, berarti logam Ca-nya itu dia akan menghasilkan atau dia itu akan mengalami reaksi reduksi gitu. Nah, kan kalau misalkan katoda dia kan mengalami reduksi kalau reaksi yang terjadi di katoda, sedangkan untuk anoda itu kan berarti yang mengalami reaksi yang mengalami oksidasi gitu. Nah, berarti untuk senyawa CaCl2 ini nih yang mengalami reaksi reduksi yaitu Ca gitu. Nah, makanya reaksi yang terjadi pada katoda yaitu Ca2+ ditambahkan dengan 2 elektron menghasilkan Ca gitu, CaS. Jadi Ca2+ ini kan kalau ion itu kan dia kan selalu muatan Aq gitu. Nah, terus menghasilkan Ca ini dalam wujud solid gitu, karena kan yang tadinya kan diusahakan agar reaksi ini dia itu membentuk lelehan gitu. Lelehan itu kan dalam wujud solid gitu. Jadi di sininya Ca-nya wujudnya solid gitu. Jadi Ca2+ ditambahkan dengan 2 elektron. Mengapa 2 elektron? Ya karena di sininya ialah 2+ gitu. Otomatis 2 dikurang 2 dapatnya 0. Biar di sini juga muatannya 0 gitu. Jadi nah, sekarang kan yang tadi kan rumus dari massa kan sekarang kita mau cari massa ekuivalen. Nah, massa ekuivalen itu kan didapat dari AR bagikan dengan perubahan bilangan oksidasi. Nah, berarti sekarang kita tinggal lihat dari reaksi ini perubahan bilangan oksidasinya itu berapa gitu. Dari ion Ca2+ ke Ca. Nah, di sini kan Ca biloxnya 2 ke Ca di sini. Ca di sini kan biloxnya 0 kan. Ini 0 karena kan unsur bebas gitu. Bentar, biar kelihatan. Sini. Nah, Ca ini kan dia kan biloxnya 0 nih. 0 kan. Otomatis dia dari 2 ke 0 selisihnya berapa? Selisihnya kan 2, ya kan? Nah, berarti perubahan bilangan oksidasinya 2 gitu. Jadi PbO-nya itu sama dengan 2 gitu. Nah, berarti kan yang tadi AR dari Ca kan udah diketahui di soal yaitu sebesar 40. Nah, berarti AR-nya sama dengan 40, terus dibagikan dengan perubahan bilangan oksidasinya 2, berarti 40 dibagi 2 dapatnya 20 gitu. Ya udah, berarti kan semuanya udah diketahui nih. Yang tadi Me-nya udah diketahui dapatnya 20. Ya kan, Me sama dengan 20, berarti kita tinggal masukin aja kan ke rumus ini untuk mendapatkan massa. Nah, berarti Me-nya sama dengan 20, terus dikalikan dengan I kan merupakan kuat arus. Kuat arusnya sama dengan 10 ampere yang ini. Berarti dikalikan dengan 10, terus dikalikan dengan T. T-nya itu bukan dalam satuan jam, tetapi dalam satuan second yang ini. Nanti dikalikan dengan 3600, terus dibagikan dengan 96.500 gitu. Dapatnya 7,46 gram gitu. Gram ya. Dalam satuan gram. W kan yang ditanyakan di sini kan dalam satuan gram gitu. Jadi di sini 7,46 gram jawabannya. Itu aja. Oke?